Pemerintah memutuskan membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun ini atas dasar keselamatan jamaah di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri menilainya? Lalu bagaimana langkah yang akan diambil Ampuri bila pemerintah Arab Saudi ternyata menyelenggarakan haji tahun ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Sekjen Ampuri Firman M. Nur melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan keputusan dari Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bagi seluruh jamaah baik itu yang reguler maupun khusus. Lalu bagaimana Ampuri menanggapi hal ini? Kami dalam posisi hanya bisa menerima, Mbak, keputusan KMA ini. Yang kemarin bagi kami cukup mengejutkan karena kami sangat berharap sebetulnya di Ampuri sebagai penyelenggara untuk tahun ini haji bisa dilaksanakan karena kita selalu memantau day by day setiap hari progres perkembangan kondisi penyebaran COVID di Saudi dan proses lockdown yang mereka lakukan. Dan perkembangan setelah Idul Fitri ini di Tanah Suci cukup membaik di sana kondisinya karena pemerintah Saudi sudah mulai membuka lockdown, bahkan Masjid Nabawi sudah bisa dipakai beberapa hari yang lalu untuk jamaah terbuka untuk jamaah umum walaupun dengan kapasitas terbatas, dan Masjidil Haram pun sudah ada planning bagaimana dibuka kembali tanggalnya, kemudian hal-hal lain detail tentang penggunaan Masjidil Haram untuk jamaah umumnya. Jadi masih ada harapan sebetulnya bagi kami ketika beberapa hari yang lalu proses tersebut kami dapatkan informasi. Namun tiba-tiba kemarin pagi diumumkan bahwa haji dibatalkan dan kami termasuk di dalamnya. Karena sesungguhnya kita berbeda dengan haji reguler dari pemerintah yang jumlahnya besar yang diatur oleh pemerintah, kemudian perlu waktu yang panjang stay di sana. Kami di Ampuri sebulan yang lalu sudah bersurat ke Menteri Agama menyatakan bahwasanya kalau seandainya haji tahun ini tetap dibuka oleh pemerintah Saudi atau oleh pemerintah Indonesia, kami sebagai penyelenggara haji khusus siap untuk memenuhi seluruh protokol dan persyaratan agar jamaah haji anak khusus dapat tetap bisa melaksanakan ibadahnya. Baik, tadi Anda katakan masih ada harapan, tetapi saat ini juga mengatakan bahwa mengikuti apa yang menjadi keputusan Menteri Agama. Lalu bagaimana dengan anggota Ampuri yang lain? Apakah memang semuanya satu suara atau ada yang berbeda? Ya, sebagaimana kami sampaikan, kami sebagai penyelenggara ini atas izin dari Kemenang, jadi hanya mengikuti instruksi dari Kemenang. Walaupun jika diinginkan akhirnya, karena kan kebijakan ini kan dari pemerintah Indonesia baru sepihak, melihat bahwa dengan pendeknya waktu persiapan untuk melayani jamaah dianggap kurang, sehingga pemerintah menyatakan batal. Tapi sebetulnya berbeda sistem pelayanan dan kebiasaan yang kami lakukan. Kami adalah swasta dan seluruh PIHK ini insya Allah punya waktu untuk bisa mempersiapkan keberangkatan. Bahkan sebetulnya secara teknis, reservasi, kemudian akomodasi, reservasi atas akomodasi, transportasi, bahkan konsumsi kami sudah punya bookingan. Bahkan sebagian besar dari PIHK sebetulnya sudah membayar deposit untuk memfasilitasi kepastian pelayanan jamaah pada haji tahun ini. Baik, ini kan sebetulnya masih ada waktu dari awal Juni ini sampai dengan tanggal 26 Juni mendatang. Jika di antara jangka waktu ini pihak Arab Saudi memberikan keputusan dan kebijakannya untuk membuka kembali ibadah haji tahun ini walaupun misalnya kuotanya dikurangi. Nah, lalu bagaimana Ampuri merespon hal ini? Ya, kalau seandainya masih ada kesempatan bagi kami sebagai asosiasi penyelenggara haji khusus untuk bisa memberangkatkan, kami akan tetap menegosiasikan kepada pemerintah karena pertimbangan tadi, insya Allah haji khusus ini lebih fleksibel karena waktu stay-nya di sana juga lebih fleksibel, kemudian program perjalanan juga lebih fleksibel, tanggal keberangkatan juga lebih fleksibel karena kita menggunakan regular flight. Yang walaupun sampai saat ini kendalanya adalah belum ada international flight yang menuju ke ke Arab Saudi. Makanya kami tetap berharap masih ada waktu dan jika diinginkan bisa untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah dan Halim Kemenak. Kami juga mau bersuara dengan Komisi 8 bagaimana tetap Indonesia jamaah minimal haji khusus karena yang efek awal dari protokol ini pasti pengurangan jumlah.
pengurangan jumlah karena kapasitas masjid juga masih haram juga dikurangin, kemudian lain sebagainya juga mulai sedikit karena harus Baik. social distancing tadi, kondisi jamaah bersolat juga mesti berjarak segala macam. Namun kami punya waktu dan alhamdulillah sebetulnya haji khusus kan punya spesifikasi khusus. Mereka juga waktu mereka tidak lama di tanah suci, kemudian mereka rata-rata usianya muda. Dan insya Allah requirement atau persyaratan untuk protokol COVID-19 ini oleh haji khusus bisa dipenuhi. Nah, dari sisi lain sebetulnya Indonesia adalah jamaah yang paling taat atas peraturan, paling mudah diatur lain sebagainya. Saya yakin secara hubungan Saudi Indonesia juga mengharap kalau dibukakan haji perlu Indonesia menjadi prioritas sebetulnya. Baik Pak Firman, tadi Anda katakan memang masih ada harapan besar gitu, tapi mengikuti aturan pemerintah dan akan menegosiasikan dengan pemerintah jika memang Arab Saudi memutuskan akan membuka ibadah haji tahun ini. Lalu bagaimana jika memang pemerintah tetap bersikukuh untuk tidak memberangkatkan ibadah haji dengan alasan faktor keselamatan dan juga masa karantina yang panjang begitu. Di luar Ampuri akan memberangkatkan, bagaimana tanggapan Anda jika memang hal ini bisa terjadi? KMA ini menutup segala opsi, Mbak. Menutup segala opsi untuk keberangkatan jamaah haji dari Indonesia dengan bentuk segala visa. Bahkan visa mujamalah pun yang bukan menjadi visa pemerintah, itu adalah bagian pada visa undangan, itu juga opsi itu ditutup. Jadi insya Allah kalau seandainya menjadi ketetapan pemerintah dan tidak bisa negosiasikan, kami sebagai penjaga tentu akan tunduk dan kami juga berharap juga jamaah dapat menerima kondisi ini. Karena sebetulnya terus terang bagi kami jamaah haji khusus ini ketika pembukaan visa, pembukaan pelunasan kuota haji di tahap pertama dan kedua dan bahkan ketiga, kondisi kurs tidak baik, Mbak. Kondisi kurs itu sangat tinggi sekali. Namun dengan semangatnya jamaah itu membayar dalam bentuk dolar dengan kurs yang sangat tinggi mereka lakukan demi keyakinan bahwa haji tahun ini dapat dilaksanakan. Akhirnya apa yang mereka harapkan dengan keputusan sampai saat ini sih belum ada alternatif untuk bisa berangkat. Baik, artinya Ampuri mengikuti seluruh keputusan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Jika Agama. ini menjadi final, kami akan memakluminya dan kami berharap juga jamaah semuanya dalam kondisi sehat, insya Allah akan berangkat tahun depan, sebagaimana ketentuan yang bisa disampaikan oleh Kemenak. Baik, terima kasih Sekjen Ampuri Firman M. Nur melalui sambungan Zoom yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.